Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah pertanyaan, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kesedihan? Tentu jawabannya, setiap dari kita pernah mengalami itu. Dan hari ini, siapapun itu dari mereka yang merasa hidupnya dalam bayang-bayang kegelisahan, kesedihan, dan kecemasan, atau ada seseorang yang selalu sulit tidur dikarenakan beban duka dan kegundahan yang semakin berat menerpa. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji apa saja yang menjadi faktor penyebab kehidupan kita semakin sulit, perasaan kita dililit oleh kesedihan. Arba'un turithu dzongkal ma'isyati. Ada 4 hal yang membuat hidup ini menjadi sulit. Wa qadarul khotiri, perasaan menjadi tertekan. Wa dhiqos sodri, dan dada menjadi sesak. Yang pertama, al-ula at-taskhutu min qada'illahi wa qadrihi. Jadi orang yang menggerutu terhadap qada dan qadar Allah, wa adamu ridho bihi, dan tidak ridho, tidak menerima ketetapan tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, sekiranya dulu kita mencita-citakan sesuatu, menginginkan sesuatu, lantas itu tidak terpenuhi, sebaiknya sandarkan dirimu. Ridholah dengan qada dan qadar Allah. Terus berusaha dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketidakridhoan kita dengan qada dan qadar Allah terkait dengan persoalan-persoalan yang telah berlalu hanya akan mempersempit dada kita, hanya akan menekan perasaan kita dan menyulitkan kehidupan kita. Ridho dengan qada dan qadar Allah adalah cara yang terbaik agar kesedihan tersebut semakin menipis dan ujung-ujungnya akan menghilang. Al-thaniyatu, yang kedua, al-wuku'u fil ma'asi, melakukan kemaksiatan bila taubatin, tanpa disertai taubat. Kul, katakanlah, huwa min 'indi anfusikum, ia dari sisi kalian, fa bima kasabat aydikum, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kedua ini memberitahukan kepada kita, kalau ingin susah dan susahnya semakin besar, berbuat maksiatlah dan jangan bertobat kepada Allah. Karena perbuatan maksiat yang kita lakukan tanpa kita bertobat hanya akan menambah kesedihan kita. Saudara-saudaraku, sekiranya kita atau kalian melakukan dosa, kalau itu hubungan dengan Allah, segera memohon maaf kepada Allah dan bertobat, dan diam, tidak usah menceritakan pada siapapun. Namun sekiranya dosa yang kita lakukan kepada manusia, selain bertobat kepada Allah, kita memohon maaf, atau kalau itu berupa barang, kita berusaha untuk mengembalikannya. Kemudian faktor ketiga yang menjadikan hidup kita semakin sulit, kesedihan semakin menggelayuti jiwa kita, al-thalithatu, al-khiddu 'alan nasi, iri kepada manusia, iri kepada sesama, wa hubbul intiqami minhum, kemudian muncul perasaan bahagia, perasaan senang untuk membalas dendam kepada mereka, wa khasaduhum, dengki ala ma atahumullahu min fadlihi, dengki atas karunia yang Allah berikan kepada
sesama atau kepada mereka atau kepada manusia. Allah berfirman, am yahsudunan nasa, ataukah mereka benci kepada manusia, ala ma atahumullahu min fadlih, lantaran karunia yang Allah berikan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la rohah li khusudi, tidak akan merasa tenang orang-orang yang dalam jiwanya, dalam dirinya, dalam perasaannya mendengki. Sebagaimana Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan kepada jiwa manusia sifat fujur, wa taqwaha, sifat kedurjanaan dan sifat ketakwaan. Setiap manusia bisa jadi menginginkan sesuatu karunia yang dimiliki oleh orang lain. Namun ketika kita mengetahui ilmunya, bahwa kalau perasaan itu kemudian kita naikkan dan menjadi apalagi menjadi iri dengki, maka itulah yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'atu, yang keempat, al-i'radu an dzikrillah, berpaling dari mengingat Allah. Wa man a'rada, dan barang siapa yang berpaling, an dzikri, dari peringatanku, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya di antara kalian hari ini kehidupan saudara sempit, saya kira bisa jadi disebabkan karena kita jarang mengingat Allah. Mengingat Allah yang dimaksud di sini juga kita tidak taat pada Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita memahami ada 4 hal yang menjadikan hidup kita semakin sulit. Yang pertama adalah tidak ridho dengan qada dan qadar Allah. Yang kedua, bermaksiat dan tidak segera bertobat kepada Allah. Yang ketiga, iri kepada sesama. Yang keempat, berpaling dari Allah. Saudara-saudaraku, di akhir pembahasan ini, saya mengingatkan firman Allah, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia baginya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan ganjaran, memberikan surga yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sekiranya di antara kita kehidupan mereka masih dianggap kurang baik, sebaiknya ikuti formula yang disampaikan Allah. Berbanyak-banyaklah beramal soleh. Tentu beramal soleh ini adalah meliputi hablum minallah, hablum minannas. Resep lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amri mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khairun, semua urusannya baik. In asobathu sarra, jika ia mendapatkan hal yang menyenangkan, syakara, ia bersyukur, fakana khairullah, dan itu lebih baik baginya. Wa in asobathu dharra sabara, jika ia tertimpa hal-hal yang tidak disukai, tidak menyenangkan, sabar, maka ia bersabar, fakana, maka hal demikian khairullah, lebih baik baginya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, hal itu hanya terjadi pada diri seorang mukmin. Karena itulah saudara sekalian, syukur dan sabar merupakan 2 sikap yang sangat penting yang harus dipegang erat oleh seorang mukmin.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berharap semoga kajian ini menjadi pengetuk hati untuk selalu ingat akan rahmat dan ampunan Allah, bertawakal dan berbaik sangka kepadanya, mengimani dan ridho dengan qadha dan qadarnya, menjalani kehidupan sesuai dengan apa adanya, dan bisa atau dapat melepaskan kegundahan tentang masa lalu dan masa depan, serta mengingat nikmat-nikmat Allah. Dan saya berharap semoga kajian ini juga bisa mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kelapangan hati, membuka pintu optimisme, menyingkirkan segala kesulitan demi meraih masa depan yang lebih baik. Saudara-saudaraku, sampaikan kabar gembira kepada malam hari, bahwa sang fajar pasti datang mengusirnya dari puncak-puncak gunung dan dasar-dasar lembah. Saudaraku, kabarkan juga kepada orang yang dilanda kesusahan, bahwa pertolongan akan datang secepat kelebatan cahaya dan kedipan mata. Saudaraku, kabarkan kepada orang yang tertindas, bahwa kelembutan dan dekapan hangat akan segera tiba. Saat Anda melihat hamparan padang Sahara yang seolah memanjang tanpa batas, ketahuilah bahwa di balik kejauhan itu terdapat kebun yang rimbun, penuh hijau dedaunan. Ketika Anda melihat seutas tali meregang kencang, ketahuilah bahwa tali itu akan segera putus. Setiap tangisan akan berujung dengan senyuman. Setiap ketakutan akan berakhir dengan rasa aman, dan setiap kegelisahan akan sirna oleh kedamaian. Yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.